Ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Pantes suaranya kencang banget. Kalau misalkan nanti adik-adik semua mendengarkan kakak semua di depan, banyak hadiah yang udah kakak bawa dari kantor. Juga ada nanti buat belajar di rumah, mengenal bidang profesi dari lingkungan hidup dan kehutanan. Siapa yang mau jadi polisi? Ada yang mau jadi tentara nggak? Ada yang mau jadi penyuluh kehutanan nggak? Belum tahu. Baik, perkenalkan ya. Kalau misalkan semua memperhatikan, bisa diam dulu semua. Kakak minta tolong perhatiannya. Nanti pokoknya kalau yang berisik, ketahuan, ngobrol, gak jadi hadiahnya dikasih. Setuju pada adik semuanya? Sip. Perkenalkan, nama kakak Sri Mulyani. Lalu yang pakai baju hijau kayak tentara ini namanya Kak Deni Rohendi. Yang bajunya sama kayak kakak Sri ini Kak Richard, biasa panggilnya Kak Richard. Sama Kak, yang bajunya biru kayak kakak ini, kami ini penyuluh kehutanan. Pak Deni profesinya apa nih? Udah kayak tentara banget nih bajunya. Pak, adik-adik kalau seragam kayak gini seperti seragam. Seragam apa coba? Kayak tentara kan? TNI ya? Tentara katanya Pak. Tentara. Seragam polisi kehutanan. Orang Indonesia sama. Indonesia cuma beda di Indonesia. Polisi kehutanan di bawah Polda Metro Jaya. Kalau pangkatan hampir sama dengan semuanya, cuma kalau Polri sama seperti polisi. Udah tahu Pak? Udah tahu Pak? Nggak tahu ya. Nah, Ini kalau di profesi lain seperti 3D. Kalau di kepolisian, ayo. Pak Mayor katanya. Jadi seperti Pak Mayor Pak Deni ini. Polisi kehutanan sama logo kesatuan. Kewenangannya nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut. Nah, nanti kakak punya video, kira-kira ngapain aja sih kerjanya? Mau nonton dulu? Coba satu orang berdiri. Bisa ya? Polisianya bisa, apalagi polisi kehutanan. Yuk kita lihat dulu videonya ya. Terlahir sebagai putri kerajaan di salah satu pulau Sumba, lantas membuat saya berpangku tangan. Banyak mimpi yang belum terwujud untuk masa depan pulau Sumba. Walau kadang adat istiadat yang kuat karena anggapan pantang jika dilakukan kaum tertentu. Namun perlahan tergerus dan mulai disadari untuk suatu kemajuan.
orang bebas bermimpi menjadi apapun yang diinginkannya. Nah, tepuk tangan dulu. Beliau seorang ibu. Beliau seorang ibu, tapi juga seorang putri kerajaan dari Sumba. Ada Lu tahu nggak apa yang namanya konservasi? Ada yang tahu nggak konservasi itu apa? tadi dikasih contekan loh Pak. Aku buka sedikit. Oh, bukan sedikit tuh. Sedikit Ada yang lagi berani deh. nggak apa-apa berpendapat. Apa itu konservasi? Ini nih. Ada yang tahu selfie ya? Nah, ini salah satu tempat orang biasa selfie, foto-foto. Nah, namanya ingat ya. Nanti ada kuisnya nih. Dengerin baik-baik ya. Nanti ada kuisnya. Namanya TWA. Apa? Taman Wisata Alam Angke Kapuk ya. TWA namanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Di mana tuh Kak? Ada tahu di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Jakarta, di Jakarta. Ada di Jakarta mana nih? Di Jakarta. Ayo. Jakarta. Tuh ada tulisannya. Di Jakarta Utara. Iya, Utara ya. Oke. Ini loh ada tulisannya Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan. Siapa yang udah pernah ke sini? Ayo. Ada yang udah? Siapa yang mau ke sini? Siapa yang mau? Ayo Kak Sri. Ayo. Nanti daftar ke Pak Tris ya. Ke Katris ya. Pak ngomong Tris ya. daftar ya. Oke. Yang berikutnya apa Kak? Kawasan berikutnya. Kawasan konservasi berikutnya. Nah itu satu ya. TWA Angke. Kita lihat dulu yuk di dalam kawasan itu Oke. kira-kira ada apa. Nah, lihat nih, kita lihat nih ya. Banyak ya burungnya ya. Ada yang tahu nggak kalau ini di Jakarta? Yakin nggak ini di Jakarta? Yakin? Nggak yakin? Nah, ternyata Jakarta ada loh hutan kayak Ternyata gini. Jakarta ada loh. Iya, di mana sih? Ada di Kepulauan Seribu Selatan, tepatnya di Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Nah, Nah, ingat Pulau ya. Rambut itu dekat dengan Pulau Untung Jawa. Siapa yang udah pernah ke sana? Belum ya. Nah, Tadi ya, Suaka Marga Satwa atau disingkat SM. Nah, ingat-ingat, ntar keluar tuh ya. SM, Suaka Marga Satwa. Ada 2 lagi ya Kak? 3 lagi ya Kak? Ada nggak Kak? Atau ini punya saya? Apa tadi? Iya. Suaka Marga Satwa itu. Suaka Marga Satwa apa? Iya, SM apa namanya? Pulau Rambut. Nah, ingat rambut ya. Pulau Nah, ini Rambut. tadi luasnya 90 hektar, tapi 45 itu daratan, 45-nya lautan. Burung yang tadi banyak itu asalnya dari mana aja? Kebanyakan adalah burung air. Tapi endemik yang di situ burung beluak ya Kak ya. Ya, Burung beluak. Beluak doang itu. Nah, ingat-ingat tuh burung beluak. Ya. Tapi selain burung beluak juga ada elang laut, habitatnya elang laut juga, kuntul, cikalang Christmas. Nah, cikalang Christmas ini unik. Setiap waktu migrasi burung, sekitar bulan November sampai dengan April, mereka datang ke Indonesia dari pulau Christmas di benua Australia. Jauh ya. Kok bisa mereka datang ke Indonesia Kak, khususnya ke Pulau Rambut? Ngapain tuh burung jauh-jauh?
Yo ngapain? Ada apa sih di Pulau Rambut? Ada apa sih Bu? Nyari makanan. Iya, karena di situ salah satu habitat jadi tempat makannya. Iya. Biar anak ini Nah, juga. oke, itu Nyari tadi. makanan bener Kak, nyari makanan. Karena kan di benua Australia akhir tahun sampai awal tahun itu kebanyakan musim dingin. Nyari makannya susah. Indonesia termasuk negara apa? Iklimnya? Bu, pinter-pinter banget nih Bu murid-muridnya, bener? Sama-sama. Iya benar. Indonesia termasuk iklimnya tropis. Jadi sepanjang tahunnya suhunya tetap hangat dan sumber daya alamnya kaya sekali. Jadi dia bermigrasi ke kita. Kemungkinan besar juga berproduksi ya. Kak. Tahu nggak Kak, kalau burung itu kalau udah bermigrasi, misalkan ke Pulau Rambut ya, jadi dia sudah mengingat itu sebagai tempat dia pindah, jadi rumahnya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba Pulau Rambut itu misalnya hutannya habis, rusak, tidak bisa lagi tuh burung-burung itu datang ke situ. Nah, itulah tugasnya Pak Denny menjaga kawasan hutan ya, supaya hutan kita yang tadinya bagus tadi itu tidak rusak. Nah, burung-burung tetap datang tuh pas lagi dia ke musim dingin ya Kak ya. Musim dingin datang ke Indonesia, dia lihat wah hutannya masih bagus nih. Nah, aku singgah dulu deh. Kalau hutannya udah nggak ada, waduh, aku cari makan di mana ya? Nah, bingung nggak ketemu. Berarti tugasnya polisi kehutanan mulia sekali ya, menjaga hutannya, menjaga seisi hutannya. Lalu satu lagi apa Kak? Ayo Pak. Ayo. Nah, selain itu juga istilahnya mengedukasi. Ada bagian kita nih Kak di edukasi itu. Edukasi. Oke. Ya, fungsi penyuluh kehutanan adalah salah satunya adalah mensosialisasikan masih adanya hutan konservasi terutama di DKI Jakarta. Salah satunya adalah seperti Kakak nih, datang ke setiap sekolah, mengumpulkan masyarakat atau berkoordinasi dengan berbagai multi stakeholder. Siapa aja nih? Biasa Pak Denny kalau evakuasi satwa, temennya siapa aja nih Pak? Ya, temannya ya PEN, pengendali pos hutan dan kecil. Dari pihak lain juga bisa seperti damkar, koordinasi dari damkar wilayah, bisa dari kelurahan Jakarta, dari Matraman. Rata-rata masyarakat itu damkar polisi setempat baru lapor ke kita untuk dievakuasi untuk diselamatkan. Karena untuk satwa yang dipelihara biasanya makannya kan dikasih seperti yang gambar di video tadi kan dari makan sendiri. Namanya satwa liar berarti kan manusia bicara dikasih berarti sifat liarnya udah nggak ada lagi. Makanya diusahakan satwa yang dipelihara yang dilindungi diharapkan dikembalikan melalui BKSDA ya kalau di lapangan sama dan instansi lainnya. Iya. Jadi Nah, tadi kan berarti polisi kehutanan tidak bekerja sendiri. Di sini ada damkar yang dekat ya, Kecamatan Johar Baru ya, dekat sekolah. Nah, biasanya terkadang laporan itu dari damkar melaporkan ada buaya atau ada ular harus dievakuasi. Nah, itu kan termasuk satwa yang dilindungi, betul ya? Selain dari itu juga banyak laporan dari masyarakat sama kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, sekarang udah mulai tahu nih profesi penyuluh kehutanan, polisi kehutanan. Ada yang mau nggak jadi polisi kehutanan atau penyuluh kehutanan? Ya, baru cuma satu. baru 2, 3, 4, 5, 10. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Amin. Biar nanti kita ada yang meneruskan tugas mulia kita untuk menjaga ekosistem terutama di Jakarta tetap lestari.
tadi baru satu kawasan konservasi kita. Tadi Pak Denny mau cerita sedikit tentang polisi kehutanan ya Pak ya? Ya, didengar ya dari ya. Baik, sebelum ke materi kan adik-adik punya cita-cita tadi juga apa ke polisi, dokter, apa paling kan di sendiri. Kenapa paling jadi polisi kehutanan? Nah, Dari kecil paling nggak ada. Cita-cita dari polisi kehutanan nggak ada. Cita-cita Pak Denny itu apa? Jadi guru. Pendidikan Pak Denny guru. Makanya adik-adik semua capailah cita-cita yang diharapkan, rajin belajar. Nah, paling juga cita-cita seperti itu sampai jadi guru, belajar juga kesempatan mungkin jalannya harus seperti itu. Kita kan pada itu 82 jadi guru sekolah dasar sama polisi kehutanan. Mana yang duluan? Akhirnya masuklah pendidikan polisi kehutanan. Pendidikannya sama kayak polisi, lari, sama kayak polisi. Nah, kira seperti itu. Cita-cita ada ini juga jadi guru, malah sempat jadi guru. Pernah ngajar di kampung dulu. Tapi akhirnya jadi polisi kehutanan. Kebetulan tugas pertama juga di Jakarta. Kaget juga, kok di Jakarta ada polisi kehutanan? Hutannya mana kan nggak ada. Tapi ternyata walaupun kota Jakarta nggak ada hutannya, tapi saudaranya banyak orang di pasar-pasar dan kemudian banyak, karena hutannya nggak ada. Nah untuk itu, Pak juga belajar, sama-sama belajar masuk Jakarta, lama-kelamaan, jadi tahu bisa mana yang nggak boleh dilindungi, mana yang enggak, mana yang boleh dipelihara, mana yang nggak boleh dipelihara. Kenapa cuma satwa dilindungi? Satwa tersebut dilindungi kenapa? Betul. Terus ada lagi, kenapa satwa tumbuhan dan satwa luar itu dilindungi? ada yang tahu nggak kenapa satwa-satwa tersebut harus dilindungi? Ayo. Oh betul, karena populasinya menurun ya. Kalau tidak dilindungi akan punah. Karena di hutan tadi populasinya itu menurun sedikit. Nah, makanya hutan itu perlu dijaga oleh teman-teman sekalian. Yang di kawasan hutan juga ada POMO, di daerah-daerah kawasan Taman Nasional ada POMO, ada Polhutwan Istana. Nah, sekarang seperti itu aja dulu dan kita. Nah, meskipun dulu Pak Denny cita-citanya mau jadi guru, akhirnya selama perjalanannya berubah menjadi polisi kehutanan. Tidak lainnya dengan kita juga. Kalau Kak Sri dulu waktu kecil kelas 5 mau jadi apa? Saya mau jadi dokter dulu. Wah, jadi dokter. Tapi pengen jadi tentara wanita juga. Kebetulan dulu ayah saya juga TNI, mungkin ada gambaran. Tahu-taunya jadi penyuluh kehutanan. Sama juga kerjanya sering ke hutan. Jadi perkembangan adik-adik nanti tetap belajar yang rajin, nilainya tambah bagus, semakin dewasa akan tetap bisa menentukan masa depannya. Kami memberikan gambaran ya Kak ya, kira-kira ternyata di bidang kehutanan di Jakarta juga masih banyak peluang yang besar karena masih ada hutan konservasi. Tapi di Jakarta ini kan hutannya tadi cuma ada 5 ya Kak.
Baru satu tadi yang kita sebutkan. Tapi tadi Kak Denny itu menyebutkan satwa liar yang dilindungi. Nah, kira-kira apa aja ya? Ini salah satu contohnya. Jalak Bali. Nah, dalam Bali ada di mana yo? Ada di mana? Ada di Bali. Ada di Bali ya, banyak kan. Kalau elang Jawa ada di mana? Benar di Jawa. Iya, benar di Jawa. Namanya elang Jawa. Tapi yang paling dekat ada deket sini nih. Jawa mana coba? Betul, ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ada juga. Di sana ada pusat penyelamatannya juga. Tahu nggak Kak? Apa tuh Pak? Tahu nggak fakta menarik? Apa lambang negara kita? Lambang negara kita apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Jadi burung Garuda itu adalah gambaran dari elang Jawa ternyata. Ya. Gagah perkasa, pemberani. Jadi menggambarkan negara kita itu seperti burung Garuda. Salah satunya begitu. Nah, kira-kira masih banyak satwa liar yang lain, tapi ada ciri khas satwa liar asli Jakarta. Ayo. Ayo. Ada yang tahu nggak? Suka lewat tuh di Satwa ikon Jakarta. Ayo, Ikon ada yang tahu nggak? Jakarta. Ada yang tahu nggak? Di Transjakarta itu ada gambar burung apa tuh? Elang apa? Elang apa? Salah semuanya. Oke, kakak kasih tahu. Jakarta itu endemik aslinya adalah burung elang bondol. Bondol. Elang bondol dada putih, punggungnya coklat. Nah, itu biasanya jadi ikonnya Transjakarta tuh. Aduh, ini orang Jakarta nggak tahu nih Kak. Nah, itu Jakarta, tapi ada lagi yang lainnya. Nah, ini pasti tahu ya. Badak Jawa, harimau Sumatera, orangutan, ataupun apa ini? Bunga bangkai. Ini termasuk yang dilindungi juga. Nah, kira-kira kalau polisi kehutanan di Jakarta ini ngapain? Selain jaga kawasan. Tadi Pak Denny bilangnya ada evakuasi satwa ya? Halo? Halo? Hai, halo? Oke, berarti masih bersama kakak. Nah, jadi kalau misalkan satwa yang dimiliki oleh masyarakat di Jakarta itu kan nggak boleh ya, pelihara satwa yang dilindungi, boleh nggak? Nggak boleh. Misalkan adanya punya apa ya, punya buaya, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Selain takut gigit, itu termasuk satwa liar yang dilindungi. Nah, salah satu tugasnya teman-teman BKSDA, Kak Denny, Kak Ica, ataupun Kak Sri berperan untuk mensosialisasikan salah satunya satwa liar yang dilindungi bahwa itu tidak boleh dimiliki oleh masyarakat kecuali yang memiliki izin. Betul ya Pak Denny ya? Nah, kira-kira satwanya kan nanti diambil nih, dievakuasi oleh BKSDA. Kemana satwa tersebut? Mau lihat videonya?
Nah, ini salah satu tugasnya teman-teman BKSDA, translokasi satwa. Kok kerjanya jalan-jalan ya Kak ya? Kerjanya jalan-jalan, tapi jalan-jalan itu adalah sebenarnya bekerja. Tugas yang sangat mulia. Ngapain sih Kak translokasi itu Kak? Iya. Tadi kalau satwa itu sebenarnya hidupnya di mana? Di rumah atau di alam? Di alam ya, habitat aslinya. Nah, ini teman-teman kakak ini menemukan hewan-hewan tersebut itu dimiliki oleh perorangan di rumah. Ya. Nah, sebenarnya dia kan harus tinggal di alam ya, di hutan ya. Nah, jadi salah satu tugas kita itu adalah mengembalikan satwa-satwa tersebut ke habitat alaminya. Ya. Jadi kalau misalkan adik-adik atau teman-teman ngelihat satwa-satwa dilindungi ya, misalkan yang seperti ini nih, ini terus burung-burung ini. Nah, ini satwa-satwa yang dilindungi nih. Nanti baca-baca ya. Oh, Nanti ini kita tinggal di sekolah buat bisa dipelajari lebih lanjut ya. Jadi ini sebenarnya habitatnya harusnya di alam, tapi ada beberapa oknum masyarakat yang memelihara. Nah, sebaiknya ini kita kembalikan ke alam. Nah, tadi tugasnya itu kita kembalikan ke alam. Jadi supaya dia bisa Survive kembali di alamnya dan menambah populasinya kembali di alam. Iya. Karena pada dasarnya satwa liar itu baiknya di rumahnya ya Kak ya. Betul. Rumahnya itu adalah hutan. Kakak mau ada kuis Kak? Oh iya, siapa yang mau ikut kuis? Hah? Siapa yang mau ikut kuis? Oke. Tapi segini syaratnya, kalau mau ikut kuis, dengerin dulu ada sedikit aja informasi ya. Nah, informasi ini nanti yang jadi pertanyaan. Oke, setuju? Setuju ya? Oke. Nah, lucu gak gambarnya? Iya, apa aja tuh? Ada yang tahu gak? Iya, ada kura-kura, ada burung hantu. Iya. Ada kanguru Kak. Oh, ada kanguru ya? Ini apa nih? Ini apa nih? Memang ayam dilindungi ya Kak? Enggak, ini cuma hewan aja. Hah? Ayam hutan. Oh, ini ayam hutan ya? Oh iya, ayam hutan. Bukan, itu ayam potong. Tapi sebenarnya ada yang dilindungi ayam itu ayam hutan. Nah, tadi sempat kita bahas konservasi. Nah, konservasi sumber daya alam. Tahu nggak ada apa yang adik-adik tahu tentang sumber daya alam? Apa aja yuk? Pohon, hutan, hewan. Nah, itu penting nggak? Penting nggak? Penting ya. Nah, itu penting, tapi jumlahnya terbatas. Ya, harus dikelola supaya tidak rusak, tidak punah, tidak hancur. Ya, itulah namanya konservasi. Nah, ini ada pepatah menarik nih. Ada pepatah menarik. Ada yang mau bantu baca gak? Alam dan isinya adalah titipan anak cucu, bukan warisan dari kakek nenek moyang. Ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Ada yang tahu? Nah, jadi alam, hutan, laut, terumbu karang, pohon bakau itu bukan semata-mata warisan yang kita miliki, yang dikasihkan sama orang tua kita. Tapi kita punya tanggung jawab
adalah titipan supaya generasi-generasi berikutnya tetap menikmati. Jadi itu titipan. Jadi hutan-hutan kita, laut kita yang bagus itu sebenarnya titipan supaya anak cucu kita, generasi-generasi kita bisa menikmati. Itu ya. Oke. Nah, ini 3 pilar. Tadi kakak bilang perlindungan. Ternyata ada 2 lagi, yaitu apa ya? Baca. Pengawetan dan pemanfaatan. Ya, dicatat ya. Pengawetan apa? Ada yang tahu nggak kenapa makanan harus diawetkan misalkan? Iya, jadi harus bisa berkembang biak. Ya, satwa-satwa itu bisa berkembang biak, tumbuhan juga bisa berkembang biak. Terus yang ketiga ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, di hutan itu ada yang tahu nggak? Di hutan itu ada apa aja? Dia ada madu, ada rotan, Ada kayu. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi harus apa? Harus bijaksana ya. Oke, supaya enggak hancur secara cepat. Tadi titipan ya. Nah, ini tadi diingat-ingat nih. Ada 4 ya. 1 CA. Apa CA? Cagar alam. Pulau Bogor. Terus SM. Suaka Marga Satwa Pulau Rangkul. Oke. Nanti kuisnya ini semua kayaknya ya, Kak ya. Pokoknya disimak aja. Ikut Nah, SM lagi. SM Muara Angke. Ini dengan tadi yang kakak bilang pertama, Taman Wisata Angke TWA ya, Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Nah, ini di Jakarta Utara ini. Yang tadi, yang 2 tadi di Kepulauan Seribu. Nah, ada yang tahu nama lain pohon bakau apa? Mangrove ya. Ya, nama lain pohon bakau itu mangrove. Dan mangrove itu hidupnya di mana? Di pegunungan apa di pesisir? Hah? Di pesisir ya. Nah, pesisir. Kenapa dia di pesisir? Ternyata fungsinya ini. Fungsinya tuh bisa mencegah apa? Melindungi pantai. Kalau nggak ada ini, Jakarta bisa aja banjirnya lebih parah. Untungnya kita punya mangrove di utara Jakarta ya. Ada mangrove-nya. Terus dia sebagai tempat wisata juga. Taman wisata alam tadi, Angke Kapuk ada mangrove-nya kan? Iya, itu buat wisata. Terus habitat dari satwa-satwa liar. Di situ ada biawak, di situ ada burung, di situ ada buaya juga ada. Ya, ada apa lagi? Yaitu fungsi-fungsi tadi ya. Fungsi-fungsi mangrove. Ingat pohon bakau nama lainnya apa? Mangrove. Nah, ada yang tahu satwa endemik? Artinya endemik itu apa? Endemik. Pernah dengar nggak endemik? Endemik nggak ada ya? Ayo, siapa yang tahu? Endemik itu adalah satwa yang khas cuma ada di Indonesia. Wah, bangga ya. Nggak ada di negara lain, cuma ada di Indonesia. Nah itu. Apa aja tuh? Ayo. Apa aja? Ini apa nih? Anoa itu sebenarnya mirip kayak kerbau ya. Bentuknya kayak mirip kayak kerbau ya. Tapi dia ada tanduknya 2. Terus ini babi rusa. Nah, ini dia kenapa namanya babi rusa? Karena bentuknya kayak babi, tapi dia ada rusanya. Nah, gitu. Ya. Terus ini ada apa namanya ini? Di mana itu? Ujung Kulon, betul. Terus ini apa nih tadi yang bilang komodo atau orang barat bilangnya dragon. Tahu gak dragon? Apa? Naga, iya kayak naga ya. Terus ini apa nih? Ya, orang hutan ya. Orang hutan itu ada 2. Di Indonesia itu ada 3 ya. Ada 3 orang hutan. Orang hutan Sumatera,
orang hutan Kalimantan, Satu sama lagi. orang hutan Tapanuli. Ya, ada 3 ya. Nah, ini burung. Ah, tuh, ada juga di situ ya. Ya, ada Kak. Nah, ini burung-burung yang dilindungi di Indonesia nih. Jadi kalau teman-teman, adik-adik ngeliat yang punya ini tapi nggak punya izinnya Kak ya. Wah, gimana tuh Kak? Ditangkap ya? Nah, ayo. Nah, nanti terakhir ada. Oke. Nah, ini ada cendrawasih. Dari mana cendrawasih? Wah, Papua. Terus ini elang bondol tadi dari? Dari mana? Iya. Nah, ini elang Jawa. Jawa. Ini kakatua jambul kuning. Ya, jambulnya warna kuning ya. Ya. Terus ini Mana tuh jambul kuning dari mana tuh Kak? Temennya komodo dia. Ya, di sekitaran Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sekitarnya. Pokoknya di wilayah timur ini ada. ada curik Bali, sama muri Bayan juga ya. Ya. Nah, ini mamalia besar di Sumatera. Nah, ini juga dilindungi. Apa aja di situ? Gajah Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera. Oke, diingat-ingat ya, siapa tahu keluar ya. Diingat-ingat ya. Tapi Kak, harimau nggak cuma di Sumatera kan? Iya, harimau selain di Sumatera di mana Kak? Di Jawa, itu di Jawa. Satu lagi di Bali. Tapi harimau Bali itu sudah punah dari sejak dulu kala. Nah, kalau harimau Jawa sudah dinyatakan punah, tapi konon katanya masih terlihat oleh beberapa orang. Cuma sekarang masih dalam proses pengkajian dan yang lain-lain. Nah, tugas pengkajian itu siapa Kak kalau di kita? Nah, pengkajian. Nah, kebetulan nih Kak, ada. Ada. Wah, cocok nih. Nah, yang ini siapa nih tadi? Contohnya siapa? Polisi Jepang. Ya, Kak Denny contohnya. Polisi Pak Denny. Ya. Tugasnya ngapain? Nah, ini melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, dan pengawasan peredaran hasil hutan dan tumbuhan satwa liar. Ya, paham ya? Tadi udah jelasin udah diceritain kan sama Pak Denny ya. Oke. Nah, itu tadi Kak, P. Ngapain tuh Kak tadi tugasnya? P. Per itu kepanjangan pengendali ekosistem hutan. Salah satu fungsinya tadi yang kakak ceritakan, mengkaji dari kawasan konservasi baik yang ada di dalam ataupun di luarnya untuk seperti kurang lebih penelitian ya Kak ya, seperti kurang lebih penelitian. Nah, hasil kajian ini nanti dipublikasikannya oleh siapa Kak? Salah satunya oleh penyuluh kehutanan. Nah, Jadi salah satu misalkan- kayak kita gini ya. Iya, misalkan di hutan nih ada apa aja, hutannya jenis pohonnya apa saja, A, B, C gitu. Hewannya apa saja, A, B, C. Nah, itu tugasnya. Populasinya berapa? Populasinya berapa? Itu tugasnya P. Sembarang. Tapi untuk mensosialisasikannya tugasnya penyuluh. Untuk pengamanannya tugasnya polisi kehutanan. Jadi 3 profesi tersebut saling berkesinambungan. Jadi harus temenan terus tuh ya. Gitu. Ini bajunya ya, sama ya, Sama ya, sama sama ya, bajunya bajunya. Kata ya, bajunya ya. Nah, bajunya khas kita dulu. Ya, ini melaksanakan kegiatan penyuluhan, kunjungan ke sekolah, dan pendampingan kelompok masyarakat. Ya, itu tugas-tugas penyuluh ya. Ini ingat-ingat siapa tahu keluar ya. Nah, ini tadi apa yang dilakukan jika menemukan satwa yang dilindungi. Nah, ini kakak sebutin ya, nggak kelihatan ya? Ya, dengerin aja ya, dengerin baik-baik ya. Apa yang dilakukan jika menemukan misalkan burung kakatua jambul kuning di pasar misalkan, atau di terbang bebas lagi di pohon misalkan gitu ya, Atau di rumah saya. atau di rumah Kak Sri misalkan. Ya, pertama begini. Pertama, jangan mengganggu atau membahayakan satwa liar tersebut. Hindari melakukan kontak langsung dengan satwa liar, terutama jika Anda tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani mereka.
Misalkan ada yang punya buaya tadi, contohnya. Di Jakarta itu ternyata ada loh yang melihara buaya. Ada, iya, banyak kan. Nah itu, pertama kita nggak boleh kontak langsung, ya. Nggak boleh kontak langsung kalau kita tidak punya tidak punya keahlian atau keterampilan. Lalu yang kedua, laporkan kepada pihak yang berwajib, berwenang. Kami semua nih, BKSDA, Jakarta. Nah, itu ada nomor teleponnya di bawah. Ya. 0812 896 43727. Nah, itu call centernya. Jadi kalau misalkan adik-adik ketemu di sekitaran rumahnya ada yang punya burung yang tadi udah disebutin termasuk yang dilindungi, boleh juga melaporkan. Atau istilahnya kakak, ayah ataupun omnya mempunyai tapi tidak punya asal usul, itu juga bisa dilaporkan ke kami. Asal usul itu contohnya seperti sertifikat atau akte kelahiran si satwa tersebut. Satwa kok punya akte ya? Ya, itu sebagai bukti asal usulnya. Ya Kak, dilanjut lagi apa lagi? Oke, nah ini juga nih ya. Ini jangan mencoba atau memelihara atau memindahkan satwa liar tersebut tanpa izin. Hanya petugas yang memiliki izin yang sah yang dapat menangani satwa liar yang dilindungi secara hukum. Nah ini Pak Denny, biarlah Pak Denny nanti yang bekerja untuk mengevakuasi tadi ya, mengevakuasi satwa-satwa tadi. Lalu kasih tahu tempatnya di mana, lokasinya, misalkan di Johar Baru misalkan, ya kasih tahu posisinya di mana, biar nanti petugas yang langsung datang untuk evakuasi. Nah, yang berikutnya adalah edukasi. Ya, memberitahukan misalkan ke teman-teman yang sebaya nih, mungkin ada yang teman tetangga atau yang sekolah lain, kasih tahu ya, kasih tahu tidak boleh melindungi atau tidak boleh memelihara atau menyimpan satwa-satwa yang dilindungi. Oke, itu dia. Sekarang waktunya Oke, siapa yang berani? 5 orang. Ada tas, Maju ke depan, 5 orang. Siapa yang berani? ada coklat, Ayo. ada pulpen. Ayo yang berani 5 orang. Ayo maju. Ayo, siapa yang berani? 5 orang. Kalau tadi menyimak penjelasan dari kakak, pasti bisa jawab. Ayo. Pasti bisa jawab.